ya Rasulullah ya man lahul jauh indallah innal musina qad jauh lidambiyas taghfirullah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kepada teman-teman semua, saudara-saudara semua, sebangsa, setanah air, juga semanusia. Pada dini hari ini jam kidung rumeksa ing wengi dalam kaitan Kanjeng Sunan Kalijogo, dan ketika kita bersolawat ini semua burung-burung yang dimiliki Luki ini, wah itu beruk apa nih kenari terucuk, wah ikut bersolawat. Dan malam hari ini saya alhamdulillah ini Luki bisa bersimpuh di rumahmu, ngelemprak pinarak bareng, ngopi bersama. Ya, saya kesini ditemani Rozak dari Tegowanu, juga teman-teman Rozak ini tadi siapa? Umar, terus ada lagi satu Irul ya, dan tentu ini ditemani Yusuf dan Sidik. Nah ini yang asli Ngorowo ini Ambar ini, dan kalau Silmia ini Wonosari. Kebersamaan ini terasa indah, apalagi tidak hanya pada ranah tari sufi, tetapi juga ranah di kegiatan Banom NU, dari Ibnu IPPNU, juga Ansor dan Banser. Dan malam hari ini Luki sebagai sambung serabung anjang sana ke rumahmu, mengetahui kawilujengan bagas kewarasan dirimu dan juga keluargamu ya. Semoga semuanya sehat, terus berkahan rezeki, kemudian juga dirimu spesial ini dapat jodoh yang baik hati. Luki ini saya hanya ya dialog ini ingin kamu kok bisa tari sufi itu dulunya dari mana, asal-asalnya. Dan nanti setelah itu berkisah tentang aktivitasmu ya selama ini. Monggo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Saya Luki, dan asal mula saya masuk atau belajar tari sufi itu saya kira bukan tidak sengaja, tapi saya yakin sudah ada dukungan atau memang Tuhan yang menggiring saya ke sana. Karena awalnya saya masuk di jurusan tasawuf psikoterapi. Waktu itu saya masih bingung tentang tasawuf psikoterapi itu apa segala macam waktu itu. Ketika saya belajar, ternyata tasawuf itu adalah ilmu yang sangat luhur dan Dalam. Iya, dan dalam. Bahkan ya akhirnya kemudian saya mensyukuri saya bisa masuk situ. Terus berkembang. Kemudian kami membuat acara yang pada waktu itu workshop tari sufi ya. Acara diselenggarakan di UIN ya, dan Abah langsung yang melatih kita waktu itu. Jadi langsung digojlok itu selama beberapa jam, itu seharian penuh langsung digojlok sampai minimal tahan. Tahun berapa ya? Itu sekitar tahun 2015 Pak. 2015 atau 2014. Jadi awal-awal saya masuk tasawuf psikoterapi itu, terus kemudian
ketemu dengan acara workshop tari sufi yang sebenarnya juga dari kecil sebenarnya saya sudah dikenalkan oleh bapak saya ke Abah. Jadi dari kecil bapak saya sering ke tempat Abah dan ya dikenalkan, tapi kan namanya masih kecil dulu ya, cuman pelayon kayak gitu sih. Jadi belum paham, tapi saya mengenal betul Abah Budi dan ditemukan lagi waktu workshop itu. Terus kita ngobrol dan akhirnya kami buat rencana atau tindak lanjut atas workshop tari sufi itu yang kemudian kita kembangkan di himpunan mahasiswa jurusan di UIN. Jadi kita Sulutin. di Sulutin kita akhirnya buat, kebetulan saya diamanahi setahun berikutnya saya diamanahi jadi ketua HMJ waktu itu. Terus akhirnya saya masukkan ke program latihan rutin tari sufi dan segala macam. Nah, itu sampai akhirnya berkembang, ada teman-teman dari UIN yang meskipun enggak sebanyak teman-teman yang di Nusantara, tapi mereka sudah beberapa yang menguasai, dan itu kami juga sangat bersyukur. Sing kok eling-eling sapa itu? Ya kok ingat. Ada Sapa kayak jenenge sing anune Bu Fitri itu lho. oh itu namanya Mas Bahri. Iya, Saiful Bahri. Bahri ya. Mas Bahri itu kemudian menyusul ketika Bu Fitri melakukan penelitian Di RSJ dan membawa tari sufi Iya. sebagai psikoterapi. Itu Bu Fitri juga meminta saya waktu itu untuk mempertemukan dengan Abah. Terus saya temukan dengan Abah, akhirnya jadilah penelitian itu, dan saya kira itu sangat bermanfaat untuk perkembangan ilmu pengetahuan di zaman sekarang ini. Ya. Kemudian saya teringat Bu Fitri itu menyodorkan hasil dari RSJ atas riset beliau, dan saya memperoleh bukunya atas dasar riset, dan di sana tertuang bahwa ternyata tari sufi bisa menjadi terapi bagi orang yang sedang dilanda penyakit kejiwaan. Ya. Dan tentu ini saya praktekkan akhirnya di berbagai pondok pesantren yang ada saudara-saudara kita yang sedang dilanda penyakit seperti itu. Dan alhamdulillah sekarang malah menjadi bagian dari pelatihan rutin di sana, di pondok pesantren Al-Hikam di Kiai Tain Blora Sumber di Keratenan itu. Dan ini logi di samping ini alhamdulillah ya, kita ini bisa punya tari sufi. Tentu penjenengan ini lahir di daerah Rawasari teman-teman. Ini daerah yang santrinya ndeles. Sejak pertama kali saya kesini itu kalau ngaji di sini sudah ada khandro, di sini ada banyak kegiatan termasuk drum band, termasuk ya Ibnu Ansor, Banser ya di Rawasari ini gudangnya ya. Tentu jenengan sekarang aktif di mana ini? Alhamdulillah saya sekarang ada di Ansor Rawasari dan juga masuk di kepengurusan PAC Tembalang. Ya, di Ansor. Ansor dan juga Banser tentunya. Dan sudah diklat. Alhamdulillah sudah. Ya. Sudah diklat. Dan di Rawasari pernah ada diklat juga ya. Pas saya ngonangi sajane ra dikabari ning ngonangi, dan sangat indah ini. Dan saat itu saya bagi sebuah buku saya, cerpen Kafilah Cinta, Uman kurang itu dapat. Dan alhamdulillah bisa saya hadiahkan kepada para peserta diklat saat itu. Dan tentu ini anak-anak ini Ambar sama Silmia ini bagian dari ini anak asuh dari Mas Luki ini. Sejauh mana jenengan pernah bertemu Mas Luki dalam sisi apa, Ambar? Kegiatan apa? Kegiatan pengajian. Ya, Pengajian bersama. terus di NU? Sering. Iya, sering. Di IPNU? Enggak tahu. IPPNU?
di Banser toh kamu. Ya, yang saya sebut juru masak tadi. Itu agak ini Bang. Jadi sebenarnya menarik juga ketika Ambar itu bilang tertarik dengan tari sufi. Jadi waktu itu momennya ketika saya kebetulan KKN juga di sini. Saya KKN di Asli kene tapi KKN di Pengkol. Oh. Saya KKN di RW 7, kemudian saya dapat kesempatan untuk mengundang Abah di penutupan acara KKN Oh kami. iya kayak. Nah, jadi momennya di situ sebenarnya ketika kemudian Abah Moido, kemudian ada teman-teman tari sufi, terus si Ambar ini menyampaikan ke teman saya waktu itu kita pengen tari sufi gitu. Nah, saya juga sebenarnya antara ragu sama minder sama ini karena saya juga masih belajar dan saya ingat dipasrai betul dengan apa bahwasanya Rawasari dikembangkan gitu. Itu sebenarnya amanah yang sangat berat mengingat saya juga belum intinya belum mahir lah seperti itu. Jadi ya saya niatkan saja yang saya punya dan teman-teman itu ya intinya kita belajar bareng aja gitu. Nah, akhirnya sekali dua kali terus kemudian Ambar ini aktif ya orangnya karena dia kemudian ngikutin langsung ke latihan yang di pondok ya, begitu. Jadi akhirnya berkembang. Dan analogi nanti ini kan sebagai embrio barangkali ya, karena tari sufi itu tidak ringan ya, karena muyal seperti itu menurut kesan orang banyak itu kan ya mesti ke orang halus sirai gitu kan. Itu pun menurut Syekh Rumi kalau memang kaifiahnya benar dengan cara yang benar itu jangankan iblis ya, malaikat saja gemetaran ya, karena ada orang yang melakukan tari sufi itu Whirling Dervish atau tari sema. Dan saya berharap mungkin nanti di Rawasari ini ya bertahap ya, step by step dengan kerelaan mereka. Yang penting kita sendiri budal, kita sendiri berangkat. Kalau ada orang yang mau minta latih ya kita latih dan kita telateni karena ini analogi ruang ya buat anak-anak muda, di mana ruang ini melengkapi ya. Kalau ada hadroh di sini saya pernah dengan Pak Yai Mukhlis atau Muslim Mukhlis itu dulu kok pernah punya tari zapi ini ya kayak pencak ini loh ya dulu mungkin sekarang bisa nggak itu dikembangkan seandainya kita main gambus ada tari zapin yang dulu pernah saya saksikan ketika saya sering bersama grupnya Kiai Mukhlis itu. Dan salam juga nanti kalau ketemu. Dan itu kelengkapan yang ada di Rawasari yang menurut saya di sini tuh gudangnya dulu hafal Quran Kiai Pak D Pak D yang Hafid Pak D yang Hafid yang satu kan siapa yang dulu sebelah utara sama selatan Pak D Nasrun kok Nasrun Pak Amrun Pak D Amrun Allah yarham. Dan yang satu lagi yang Al Hafid di utara siapa ada dua kan yang Hafid ya itu juga di Rawasari. Jadi di Rawasari ini memang kental santrinya dekat ya, tadi ceritakan dekat Giri Kusumo, dan semoga Luki di sini bisa berperan juga melebar ke wilayah Tembalang. Nah teman-teman, silaturahmi ini memang singkat tetapi bagian dari penyemangat untuk Luki dan Ambar ini. Semoga Rawasari dalam banyak hal sebagaimana yang ada dulu-dulu semangat dari berbagai sisi ke NU-nya. Wah, lagi nak ditutup genora kena bredel YouTube apa iki? Kita semangati dengan sholawat saja, yang sholawat badar wes mau apa lagi spesial apa?
menarnya emang beda lah. Kenal. Jadi semoga Luki mendengarkan di sini dan Ambar mengembangkan tari sufi dan khidmah kita kepada Syekh Maulana Rumi nanti bisa dipadu dengan berbagai dinamika Barnom NU yang ada di wilayah Rosari dan Tembalang pada umumnya. Yuk kita dendangkan selawat yang ringan-ringan. Allahumma sholli selawat NU gitu. Ala Sayyidina Muhammad Azgil, ya selawat Azgil, selawat Muhammad. Yuk 1, 2, 3. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa azhilil zalimin bil zalimin. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa azhilil zalimin bil zalimin wa akhrijna min baini salimin wa alihi wa sahbihi ajma'in. Lagi Allah. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa azhilil zalimin bil zalimin. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa azhilil zalimin bil zalimin wa akhrijna min baini salimin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Sekali lagi Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa azhilil zalimin bil zalimin. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa azhilil zalimin bil zalimin wa akhrijna min baini salimin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. amin ya rabbal alamin. Dan seluruh burungmu mengamini ini. Derkuku, derlu, apa mau perkutut, kenari, lucu, wah ramai sekali. Indah ini malam hari ini, matur nuwun Luki, dan kita semangat yuk. Ya ini semangat, Ajib ini. Salam Bapak Ibu nanti kalau masuki dan I love you. Ya, teman-teman silahkan like, comment, share, dan subscribe ke Kiai Budi channel untuk melihat selayang pandang mozaik Nusantara yang indah yang adiluhung termasuk dalam wilayah Rawasari, Kecamatan Tembalang, Kota Semarang. Sekian dan terima kasih. Hurung
Tari Sufi Tembalang berkah luar biasa. Tari Sufi Tembalang berkah luar biasa. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.